Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Landari dalam mata kuliah kendali multivariabel pertemuan ke-7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transformasi ke dalam bentuk diagonal. Apa itu transformasi ke dalam bentuk diagonal? Jadi kemarin teman-teman sudah membahas tentang penurunan state space dan lain sebagainya. Ini sebenarnya juga sama dari transformasi dari fungsi transfer atau transfer function kemudian akan dibentuk ke dalam state space. Tapi ada beberapa yang perlu kita ingat bahwa ternyata kita bisa menggunakan cara lain jika tidak ketemu dalam penurunan state space baik melalui bentuk ruang keadaan ke fungsi, dari fungsi alih ke bentuk ruang keadaan atau state space-nya itu didapat melalui diagram simulasi. Nah, kita bisa ada cara lain yaitu jika teman-teman itu mempunyai lebih mudah bentuk parsial dan ada juga yang bentuk imajiner atau kompleks, bilangan kompleks gitu ya. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini kita masih sama yaitu membahas tentang transformasi ke dalam bentuk diagonal. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah proper atau bentuk umum. Kemudian yang kedua kita masuk ke fraksi parsial atau faktorial. Teman-teman nanti akan refresh lagi bagaimana bentuk pemfaktoran dari SMA gitu ya. Teman-teman sudah dapat materi tersebut kalau nggak salah, kalau nggak di SD, SMP juga ada, SMA juga ada gitu ya. Nah, ini kita refresh kembali supaya teman-teman nanti bisa lebih mudah dalam mengerjakan. Kemudian yang ketiga ada bentuk Jordan atau untuk yang pol jamak. Kita masuk ke pokok bahasan pertama yaitu proper transfer function. Proper transfer function di sini misalnya saya punya K S kuadrat plus 2S min 15 per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6. Dimana kenapa saya bisa mengatakan ini sebagai sebuah proper karena yang di atas lebih kecil daripada orde yang di atas lebih kecil dibandingkan dengan orde yang di bawah gitu ya guys. Lalu kemudian bagaimana cara mengerjakannya atau mengubah bentuk supaya bisa dikerjakan untuk bentuk parsial gitu ya. Nah, untuk cara mengerjakannya sebenarnya mudah guys, yaitu teman-teman hanya dengan menggunakan faktorial atau pemfaktoran. Jadi kita lihat yang bagian denum atau penyebutnya terlebih dahulu, yaitu S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6. Karena kalau yang di atas itu kan langsung difaktorkan bisa gitu ya, tapi kalau yang di bawah tidak bisa. Nah, bagaimana untuk polinomial orde banyak, untuk mendapatkan akar-akar persamaan kita perlu yang namanya faktorial atau pemfaktoran. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah yang paling belakang yaitu min 6. Min 6 ini kita menentukan faktornya berapa yang mau dikalikan gitu kan. Itu adalah pemfaktoran dari yang paling belakang yaitu min 6. Min 6 itu bisa 2 kali min 3 atau min 3 kali 2 berarti 2 min 3, min 2, 3 itu adalah faktornya. Atau bisa saja 1 kali min 6 atau 6 kali min 1 gitu kan. Jadi bisa juga 1 min 6, 6 min 1 gitu. Dan seterusnya. Nah, yang saya pilih di sini saya coba-coba adalah min 2. Lalu bagaimana mencari faktornya, mencari akar-akar persamaannya? Nah, kita masukkan di sini min 2, kemudian langsung aja ke bawah itu dikalikan, ke bawah itu ditambahkan, ke samping itu dikalikan gitu ya. 1 ini langsung turun, 1 kali min 2 adalah min 2, kemudian 4 ditambah min 2 jadinya adalah 2, kemudian 2 kali min 2 adalah min 4, min 4 ditambah 1 adalah min 3 kalikan min 2 adalah 6, min 6 ditambah 6 adalah 0. Kalau di sini 0 berarti min 2 itu adalah termasuk dalam akar-akar persamaan dari S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus S min 6. Kalau di sini nggak 0 berarti ini bukan akar persamaannya. Harus di sini sampai 0. Seperti itu guys. Ini kayaknya pelajaran SD ya, kelas 6 kalau nggak salah.
Mungkin di zaman saya, mungkin teman-teman TK mungkin ya, TK besar mungkin sudah ada untuk faktorial. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu hal yang baru gitu ya, mudah lah, icik-kiwir gitu. Nah, next berikutnya kalau kita sudah dapat 1, 2, min 3, 0, lalu kemudian kita bentuk lagi ke dalam persamaan polinomial, yaitu menjadi S kuadrat plus 2S min 3 gitu ya. Nah, kalau sudah baru kita faktorkan. Oh, kalau kayak gini mah gampang gitu ya. Kalau S kuadrat plus 2, maaf ini 2 ya. Kalau S kuadrat plus 2S min 3 itu gampang ya. Bisa S plus 3 atau S min 1. Selesai guys. Nah, kalau sudah berarti kita punya 3 buah akar. Yaitu min 2, min 3, dan 1. Nah, kalau sudah baru kita ubah menjadi bentuk seperti ini. K dalam kurung S kuadrat plus 4S min 15, di bawahnya sudah parsial ya, udah dipilah-pilah. Jadinya adalah S plus 2. Kenapa S plus 2? S plus 2 karena S sama dengan min 2, maka S plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini ada S plus 2, kemudian yang sampingnya ada S plus 3 dan S min 1. Selesai. Sampai di sini bisa diterima guys. Oke, next kita masuk ke parsial. Nah, kalau kita sudah dapat persamaannya yang tadi guys, kemudian di parsial kita tinggal memasukkan. Sebenarnya sih bagaimana sih parsial itu bekerja? Parsial itu pada dasarnya dia akan membuat grafik di mana blok diagram sistem kendali atau sistem control gitu ya, dimana yang di depan ini adalah U itu adalah masukan, Y itu adalah keluaran, dimana yang di tengah ini adalah plan-nya. Nah, plan-nya itu ini terdiri dari 2, yang ini adalah bagian bawah atau bagian denum atau penyebutnya. Penyebut 1, penyebut 2, penyebut 3, karena tadi kan di part ya, ada di part kan, penyebut 1, penyebut 2, penyebut 3. Lalu yang di bagian atas ini adalah pembilang. Ini juga ada pembilang 1, pembilang 2, pembilang 3. Lalu setelah itu dijadikan persamaan dari AX plus BU, CX plus DU. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk parsial sendiri, kalau misalnya kita masuk ke dalam soal yang tadi ya guys, yaitu K S kuadrat plus 2S min 15 per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6, maka kita akan mendapatkan persamaan yang seperti ini. Sudah di part-part untuk yang denominator atau bagian penyebutnya. Nah, kalau misalnya sudah, lalu kita buat parsial lagi yang bagian numeratornya atau pembilangnya, penyebutnya gitu ya, penyebutnya. Jadi untuk penyebutnya kita sesuaikan dengan yang bagian bawah. Kalau di bagian bawah denumnya itu ada 3 part, S plus 2, S plus 3, S min 1, maka di sini juga ada 3 part, yaitu A, B, dan C. A per S min 1 ditambah B per S plus 2 ditambah C per S plus 3. Sampai di sini jelas ya guys. Lalu setelah itu baru kita mencari A, B, dan C. Bagaimana mencari A, B, dan C? Sebenarnya teman-teman sudah pernah belajar ini untuk persamaan diferensial parsial. Nah, ini juga sama untuk yang parsial. Pakainya juga seperti itu guys, persamaan diferensial parsial, dimana pakainya adalah di sini kita masukkan terlebih dahulu K S kuadrat plus S min 15 per S kuadrat bla 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 ini ya. Lalu kemudian dikalikan dengan A itu adalah penyebutnya adalah S min 1, berarti dikalikan dengan S min 1, di mana S sama dengan 1. Kita lihat guys, ini bisa dicoret-coret, lalu setelah itu S-nya masuk ke sini, S sama dengan 1, jadi adalah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1, 1, berarti 3 gitu ya, dikurangi 15, berarti min 12 per 1 ditambah 2 itu adalah 3, dan 1 ditambah 3 adalah 4, berarti 3 kali 4 itu 12. Berarti di sini adalah min 12 per 12 sama dengan min 1. Nah, atau karena di sini K berarti min K. Nah, ini hasilnya sama ya, min K.
Nah, begitu juga dengan yang kedua dan yang ketiga. Yang B dan yang C itu sama. Caranya seperti itu, guys. Hasilnya adalah 5K dan min 3K. Sehingga, guys, kita dapat persamaan parsial baru, yaitu HS itu sama dengan min K per S min 1 ditambah 5K per S plus 2 ditambah min 3K per S plus 3. Sampai sini gampang ya, guys. Masih bisa dimengerti ya. Next, kalau sudah, kita masuk ke dalam diagram sistem kendalinya. Bagaimana membuat diagram sistem kendalinya? Nah, teman-teman di sini sudah ada persamaan baru, yaitu ada S plus 2, S plus 3, S min 1. Kita langsung masukkan di sini. Ada 1 per S min 1, 1 per S plus 2, dan 1 S plus 3. Di mana K-nya tadi? K-nya itu adalah min K, 5K, dan min 3K. Min K, 5K, dan min 3K. Sama ya, guys. Gampang kan ya untuk membuat yang ini itu adalah penyebut, ini adalah pembilangnya. Lalu setelah itu baru kita membuat persamaannya, di mana sama dengan persamaan yang kemarin, yaitu keluaran dari X1 itu adalah X1 ditambah U. Ya. Kemudian V1 itu sama dengan X1, V2 sama dengan X2, V3 sama dengan X3. Kemudian X2 itu adalah X2 itu adalah 2 dari X2 ditambah dengan U gitu ya. Kemudian yang X3 itu sama dengan min 3 dari X3 ditambah dengan U gitu. Itu persamaannya dilihat dari sini ya, guys. Nah, lalu kalau sudah ini kalau S sama dengan 1 berarti S sama dengan S min 1 sama dengan 0 berarti S sama dengan 1 kan gitu kan. Berarti ini 1 kali X1 ditambah U. Kalau di sini S plus 2 berarti di sini adalah S sama dengan min 2. Berarti di sini min 2 X2 ditambah dengan U. Yang ini juga sama, S plus 3 sama dengan 0, berarti S sama dengan min 3. Berarti min 3 kali X3, min 3X3 ditambah dengan U. Ini adalah X3 aksen. Gampang ya sampai di sini ya. Lalu kita cari Y-nya. Y-nya itu adalah min K V1 ditambah 5K V2 ditambah min 3K V3. Selesai. Nah, kalau sudah baru kita masukkan ke dalam persamaan. Di mana persamaannya adalah X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen itu sama dengan, nah X1 aksennya adalah X1 plus U, berarti X1-nya itu 1, di sini adalah 1. X2-nya min 2, kemudian di sini 1, min 2, kemudian U-nya 1, kemudian X3 aksennya itu adalah min 3. Terus di U-nya adalah 1, sama. 1, 1, 1, di sini 1, min 2, min 3. Lalu setelah itu baru kita cari Y-nya. Y-nya adalah min K, 5K, dan min 3K, X1, X2, X3. Sampai di sini gampang kan ya guys untuk membuat dari fungsi transfer, lalu kemudian ke state space, tapi dengan menggunakan persamaan diagonal yang parsial. Nah, untuk persamaan diagonal yang parsial ini berarti kita sudah mendapatkan ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Selesai sampai di sini, guys. Oke, next berikutnya, kalau misalnya parsialnya itu bilangan kompleks, gimana? Kenapa bilangan kompleks? Karena min B kuadrat min 4AC, min 4AC-nya ini lebih besar, maka di sini akan ada akar min. Akar min itu adalah imajiner gitu ya, atau masuk ke dalam bilangan kompleks. Lalu bagaimana dengan yang bilangan kompleks? Oke guys, kita coba membuat soal terlebih dahulu ya guys. Yang pertama adalah HS sama dengan 1 per S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat plus 9S min 13. Jadi sesuai dengan yang biasanya kita ngambil yang bagian bawah, yaitu denum atau penyebutnya. Kita faktorkan terlebih dahulu, 1, 3, 9, min 13. Lalu min 13 ini kita bisa pakai 1 kalikan min 13 atau min 1 kali 13 gitu ya. Kita pakai yang 1. Sehingga 1 turun langsung, kemudian 1 kali 1, 1, 3 ditambah 1, 4, 4 kalikan 1, 4,
9 ditambah dengan 4, 13, kemudian 13 dikalikan dengan 1 sama dengan 13, kemudian min 13 ditambah 13 sama dengan 0. Nah, kalau sudah 0 berarti ini 1 ini adalah akar persamaan, masuk ke dalam akar persamaan. Sehingga di sini ada S min 1. Lalu masih ada S kuadrat plus 4S plus 13. Nah, kalau sudah ada kayak gini guys, selalu bagaimana membuat akar-akar persamaannya? Ya udah langsung aja. Di sini adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya itu adalah min 4 plus minus akar 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 13 dibagi dengan 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah S plus 2 min 3J dan S plus 2 plus 3J. Gampang kan ya guys? Nah, ini adalah persamaan yang baru. Kalau sudah kita punya persamaan ini, baru kita mencari yang numeratornya atau yang bagian atas atau yang pembilangnya. Nah, pembilangnya kita part dulu. Di sini ada 3 part ya, S min 1, S plus 2 min 3J, dan S plus 2 plus 3J. Berarti di sini ada A, B, dan C. Caranya sama dengan yang di depan ya guys. Pakainya A sama dengan 1 per bla 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 ini, terus dikalikan dengan A, berarti penyebutnya adalah S min 1, berarti di sini kalikan S min 1, di mana S sama dengan 1. Lalu kemudian dicorek-corek, kemudian 1 dimasukkan. Hasilnya adalah 1 per 28. Begitu juga dengan B, hasilnya adalah min 1 plus J per 36. Lalu yang C ini hasilnya adalah min 1 J per 36. Kalau misalnya ini semuanya sudah guys, baru kita buat ke dalam blok diagram sistem kendali. Nah, di dalam blok diagram sistem kendali ini, teman-teman bisa membuat yang pertama itu adalah yang denumnya terlebih dahulu guys. Berarti di sini ada 1 per S min 1, kemudian S 1 per S plus 2 min 3J, dan seterusnya. Lalu di sebelah sini itu adalah numeratornya atau pembilangnya, yaitu 1 per 28 min 1 plus J per 36 dan min 1 min J per 36. Sampai di sini bisa kan ya guys? Lalu dari sini kemudian teman-teman sudah langsung bisa buat A, B, C-nya. Tidak terlalu susah ya guys, gampang sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bisa semuanya ini, next berikutnya kita masuk ke koordinat Jordan. Bagaimana sih kalau pakai Jordan? Kapan Jordan itu dipakai gitu ya? Kalau parsial tadi bisa ya, teman-teman bisa pakai yang kalau yang parsial itu ada 2 tipe tadi sudah saya jelaskan, di mana yang pertama adalah kalau dia itu pasti yang proper gitu ya, pasti yang proper. Jadi yang pertama dia harus proper dulu untuk bisa diparsialkan. Nah, parsial ini untuk yang proper itu ada 2, parsial biasa dan parsial yang kompleks. Nah, sekarang kalau Jordan itu yang persamaannya berulang. Nah, untuk yang Jordan sebenarnya mudah ya guys. Bagaimana? Nah, ini ada kita membuat persamaan ini tuh sebenarnya basicnya sama dengan yang di atas. Saya tidak perlu ngulang lagi gitu ya. Dimana misalnya kita punya 1 per S min A kuadrat dalam kurung S min B pangkat 3. Nah, di sini kita bisa membuat S min A kuadrat S min B pangkat 3 itu menjadi A, B, C, D, E. Yaitu A-nya itu adalah S min A, kemudian B-nya adalah S min A kuadrat, kemudian C-nya itu adalah S min B, kemudian S min B kuadrat, dan S min B pangkat 3. Nah, lalu setelah itu kita bentuk menjadi seperti ini. Wah, ruwet sekali Bu. Oh enggak, sebenarnya enggak ruwet gitu ya. Kita lihat terlebih dahulu A-nya. A itu adalah 1 per S min A. Caranya adalah kita urutkan nih, ini adalah yang A, ini A ya guys, ini A, jadi ini naik. Nah, 1 per S min A itu adalah A. Yang B itu kuadrat, berarti 1 per S min A, kemudian kalikan dengan 1 per S min A lagi, berarti ini adalah 1 per S min A kuadrat, ini adalah B. Lalu C-nya
C-nya itu adalah S min B. S seper S min B itu adalah C. Lalu D-nya S min B kuadrat. Ini seper S min B dikalikan dengan seper S min B itu adalah D. Jadinya seper S min B kuadrat itu adalah D. Kalau yang E berarti 1 per S min B pangkat 3. 1, 2, 3. Nah, ini adalah E. Sampai di sini gampang ya guys? Ya. Ini adalah pertemuan ke-7 kita. Saya harap teman-teman bisa melanjutkan kemarin sesuai dengan karakteristik dari sistem yang sudah kalian ukur. Kalian sudah tugas-tugasnya sudah ada kan ya guys. Nah, saya berharap ini bisa menyelesaikan dari persamaan fungsi transfer dari yang teman-teman buat kemarin. Kemarin teman-teman sudah langsung praktek gitu kan, praktek bagaimana untuk membuat fungsi transfernya. Lalu setelah mendapatkan fungsi transfer diubah ke SS-nya. Nah, saya pengennya teman-teman bisa mengubah fungsi transfer kalian ke dalam bentuk-bentuk state space yang sudah saya ajarkan sebelum-sebelumnya, mulai dari proper atau improper. Lalu setelah itu teman-teman juga bisa pakai yang koordinat yang pakai diagonal gitu ya. Nah, PR-nya adalah silahkan teman-teman membuat dari persamaan yang kemarin, fungsi transfer yang kemarin, silahkan dibuat ke dalam koordinat diagonal, baik itu yang menggunakan parsial atau yang menggunakan Jordan. Mungkin seperti itu dulu pertemuan kita kali ini guys. Jumpa lagi untuk pertemuan ke-8 dan see you and dak-dak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.